Oke, kita masuk ke rawatan. Untuk di rawatannya sendiri, untuk hariannya ya, itu untuk player kita rawat seperti biasa. Andai kata si player ini sistemnya full crodong, yaitu pakai saja seperti itu. Kemudian kita misal pakai sistem Glodo, kita sistem Abla, kita sistem Rendeng, itu lakukan saja seperti itu, perawatan seperti biasa saja. Nah itu untuk playernya. Untuk jumpernya ini jangan lupa juga, untuk yang jumpernya itu tetap kita rawat, birahinya juga kita tetap kontrol, sama saja dengan playernya, seperti itu perlakuannya. Dan karena jumper kita ini jantan, ini kita tetap harus latih dia supaya nagem, karena lobet jantan ini ada kecenderungan untuk merekel gitu kan, ngeri, ngejeruji. Nah itu kita sambil olah lobet jantannya agar nagem seperti itu, untuk menunjang nanti di saat lomba. Kita masuk ke settingan lombanya ya. Untuk settingan lomba lobet betina sistem jumper ini, settingan jumper ini itu tidak beda dengan settingan yang lain. Artinya kita setting seperti lobet fighter biasa saja. Andai kata di H-1 kita misal sudah terbiasa full crodong, pakan kencangkan, itu lakukan saja seperti itu di H-1. Kemudian pada saat hari H, saat lomba, hari lomba ya maksudnya, itu pun lakukan settingan seperti biasa saja. Hanya tambahannya adalah pada saat akan berangkat itu kita coba dekatkan dulu jumper dengan playernya. Bagaimana nih reaksinya pada saat ditempel atau di jumper didekatkan? Nah ini bila playernya reaksinya bagus, langsung ngekek sekali dua kali, itu langsung tutup saja, itu siap untuk dibawa ke gantangan. Sesampainya kita ke gantangan, itu seperti biasa lah, efek mania atau kicau mania ya, sambil setting sambil kita pantau burungnya ya, kita ngopi-ngopi dulu. Kemudian poin yang terpenting adalah bila pada saat kita akan ke tiketing, nah pada saat kita pilih itu nomor gantangannya, itu sesuaikan saja dengan player betinanya begitu. Maksudnya apa? Maksudnya bila player sahabat ngefek semua ini biasa di tengah, ya sudah kita pakai nomor yang tengah. Kalau terbiasa di pinggir, kita pakai nomor yang pinggir. Dan jumperannya di sebelahnya, nomor sebelahnya itu usahakan di situ. Jadi harus tetap, karena itu tujuannya kan di situ, kita titik poinnya untuk settingan jumper ini didekatkan nomor tangannya. Nah selama di pedok, selama menunggu jadwal kita naik lomba dalam hal ini, kita tetap jangan memperlihatkan atau mendekatkan kedua burung ini, jangan sampai ketemu dulu. Nanti ketemunya langsung saja digantang. Pada saat kita buka, kita naikin, nah itu di situ. Jadi poinnya tetap jangan sampai ketemu dulu, karena di rumah tadi pada saat kita mau berangkat lomba itu sudah kita track ya, sudah kita coba cek sound gitu kan, udah pas. Jadi nanti pas di gantangan, di pedok, kita jangan sampai dipertemukan lagi gitu. Pas dipertemukannya nanti di atas seperti itu.
itu versi saya ya, sekali lagi. Jadi untuk settingan mungkin untuk lobet ini berbagai cara ya, cuman untuk settingan jumper ini yang selama ini saya lakukan atau terapkan di burung saya, dan ini bukan hal yang baru bagi saya karena saya sudah lama memakai sistem jumper ini. Untuk pengalaman saya di sistem jumper ini sudah beberapa kali memenangkan perlombaan ya, kontes ya, satu gantangan, kemudian saya taruh player saya di tengah, itu lobet 2 kali pukul, 2 kali ngekek, itu hasilnya memuaskan ya, juara 1. Dan durasinya itu tidak seperti biasanya ya, mungkin kalau di rumah 1 menit, tapi pas saat itu kurang lebih 3 menitan, dan hanya 2 kali ngekek itu selesai sahabat semua. Artinya itu kelebihan sistem jumper versi saya, dan saya sudah buktikan. Kemudian sistem jumper ini adakah kekurangannya? Ada, itu ada, karena pada saat kita gantang burung itu kan tidak cuma 2 ya burung kita saja, tapi ada juga burung yang samping-sampingnya kan. Nah itu juga berpengaruh, itu ada juga kekurangannya di segi pada saat kita di atas ya, di gantangan. Nah itu kadang kita ketemu dengan lobet yang tidak disukai oleh playernya kita itu, atau mengganggu gitu kan. Nah cuman itu kan tidak bisa kita prediksi karena gantangan kan burungnya banyak. Nah itu kelemahannya juga ada, jadi konsentrasi saat ngekek sudah enak tapi terganggu oleh yang sampingnya mungkin ngoek atau bagaimana. Nah itu kelemahannya juga bisa seperti itu. Untuk tips agar settingan ini tetap ngunci, tetap awet di gantangan, tetap berprestasi, itu tips selanjutnya adalah yang pertama, frekuensi lomba atau frekuensi gantang itu perlu diatur sahabat ngefek semua. Misal dalam seminggu kita 2 kali gantang, nah itu waktunya usahakan jangan terlalu berdekatan. Misal kita gantang hari Sabtu, kemudian kita Minggu gantang kembali. Nah itu biasanya ke performa lobet player itu biasanya yang saya alami kurang maksimal gitu, karena pada hari Sabtu kita sudah pertemukan dengan jumpernya. Mungkin beda halnya kalau jumpernya lebih dari 1 seperti itu bisa alternatif yang kedua gitu, jumpernya lebih dari 1. Nah kemudian tipsnya lagi yang selanjutnya agar tetap awet, tetap ngunci adalah ya tadi di awal, jangan sering dipertemukan, jangan sampai juga sering mendengarkan juga. Misalkan si jantan ini bisa diam gitu loh, contoh kita koloni, si jantannya kan otomatis itu untuk frekuensi dia manggil itu berkurang. Mungkin bunyi iya, manggil iya, cuman frekuensinya nggak terlalu banyak. Jadi safety ya aman gitulah untuk settingan ini, jadi awet seperti itu. Bagaimana nih kalau misal setelah sebulan, 2 bulan kita pakai settingan ini, kemudian ada trouble ya, misal jalannya kurang maksimal atau tidak jalan sama sekali. Nah ini alternatif yang pertama atau tips yang pertama itu langsung ganti jumpernya gitu. Karena apa? Karena dia bosan seperti itu. Tapi dengan catatan jangan kita jual atau buang dulu itu si jumpernya, karena bisa aja
di kemungkinan di suatu saat bisa dipakai lagi. Yang saya alami seperti itu, kadang masih bisa dipakai lagi gitu. Tapi tetap kita ganti, kita persiapkan juga jembatan yang baru dengan cara yang di awal saya jelaskan, cara pemilihan, cara settingnya gitu kan, cara bagaimana untuk chemistry-nya itu juga tetap kita ulang lagi dari awal agar settingan ini tetap continue, tetap berlanjut seperti itu. Itu yang saya lakukan ya, ini versi saya sekali lagi ya. Oke, demikian tips dari saya. Intinya saya tidak niat untuk menggurui, saya berniat untuk berbagi, karena beda lovebird, beda settingan, bisa saja yang dipakai oleh saya bisa cocok oleh sahabat semua diterapkan, atau sebaliknya. Untuk itu mohon maaf bila ada kesalahan kata. Intinya semoga bermanfaat. Oke, semoga sahabat ngekek semua dimanapun berada sehat, dibanyakan rezekinya, burungnya selalu moncer atau lovebird-nya selalu moncer. Sukses untuk kita semua. Salam ngekek.